tanggal 25 April tahun 2025, Fantagio ngeluarin pernyataan resmi kalau mereka bakal ambil langkah hukum buat lawan orang-orang yang nyebarin rumor jahat dan postingan benci. Intinya sih begini kata mereka, "Halo, ini Fantagio. Kita udah memperhatikan semua yang terjadi. Kebohongan, fitnah, rumor gila, dan kita nggak bisa diam aja lagi. Kita lagi siapin respon hukum yang kuat tanpa ampun. Terima kasih buat para fans yang udah bantu laporin postingan-postingan ini, dan tolong terus kirim bukti apapun yang kalian punya. Kita bakal lawan habis-habisan sekarang." Dan cuma gitu aja, akhirnya Fantagio berani ambil sikap. Sekarang mungkin kalian mikir, kenapa sih butuh waktu sampai 9 tahun? Kenapa baru sekarang? Nah, ini dia yang serius. Selama ini banyak perusahaan yang ragu buat ambil langkah hukum, apalagi soal kebencian online. Kenapa? Soalnya susah banget lacak siapa penulis komentar anonim, dan kadang mereka nggak mau kelihatan terlalu sensi atau terlalu galak. Mereka takut idolnya kelihatan lemah, atau perusahaannya kelihatan terlalu mengontrol. Ditambah lagi, ada pemikiran lama kalau idol itu harus punya mental baja. Katanya itu udah bagian dari pekerjaan. Tapi faktanya, postingan jahat itu bukan cuma kritik. Itu merusak. Bisa bikin mental seseorang hancur. Bayangin deh, bangun tidur tiap pagi, tahu kalau apapun yang kamu lakuin, pasti ada aja orang di luar sana yang bakal muter balikin ucapanmu, ngejek wajahmu, bikin gosip soal kehidupan pribadimu, dan nyebarin itu ke ribuan, bahkan jutaan orang. Mau dicuekin pun susah. Itu ada di mana-mana, di media sosial, di berita, di kolom komentar tiap postinganmu. Buat Chanu, ini udah terjadi hampir 1 dekade. Dan iya, dia memang senyum terus, tapi senyum bukan berarti dia nggak sakit hati. Fans tahu banget soal ini, makanya mereka terus dorong Fantagio buat ambil tindakan. Karena pada akhirnya, fans itu nggak cuma ada buat teriak di konser atau streaming MV, mereka ada karena mereka peduli sama orang di balik citra idol itu. Mereka udah lihat gimana Chanu kerja keras habis-habisan, berusaha jadi sempurna, nyenengin semua orang, dan mereka juga udah lihat gimana kejamnya orang-orang yang malah ngebales itu semua dengan kebencian. Dan jujur aja, ini bukan cuma soal satu idol. Ini soal masalah besar di industri. Postingan jahat ini udah bikin banyak tragedi nyata di masa lalu. Kita udah lihat idol yang kena depresi, cemas berlebihan, bahkan yang lebih parah, semua gara-gara orang-orang online yang mikir mereka bebas ngomong apa aja tanpa konsekuensi. Jadi pas Fantagio bilang mereka lagi siapin respon hukum yang kuat tanpa ampun, itu bukan cuma omongan perusahaan doang. Itu hal besar. Itu mereka bilang, kita narik garis di sini. Gimana menurut kalian soal semua ini? Kasih tahu aku di kolom komentar ya.